Jadi banyak dari klien kami yang memang, turun omsetnya karena pandemi. Kita tuh selalu mengingatkan kepada mereka, klien-klien kita terutama, untuk perhatikan laporan cash flow mereka. Jadi MRB Finance ini bisa saya katakan itu perusahaan one stop solution untuk accounting kali ya. Jadi kita ini membantu business owner untuk segala bidang administratif perusahaan yang berbau laporan keuangan. Include bookkeeping, laporan keuangan ya biasa dalam bahasa Indonesia, hitung dan lapor pajak, tax planning, administratif BPO kayak payroll, penggajian, invoicing. Dan kenapa kita bisa bilang one stop solution? Karena nggak hanya mengerjakan atau menghasilkan laporan keuangan, tapi kita juga menyediakan option-option untuk software, mesin POS, dan sejenisnya. Sejujurnya untuk software accounting, kita tuh bekerja sama tidak hanya dengan MAS, ERP. Hanya kebanyakan software-software lain yang kita bekerja sama itu tidak bisa customize. Dan banyak dari klien kita, kan itu luas dari beberapa sektor. Banyak sektor, kadang-kadang tambak, udang, pasir, atau sejenisnya gitu. Yang tidak bisa lagi menggunakan sesuatu yang software yang baku. Dia mesti customize. Tapi yang customize itu tuh banyak sebetulnya aplikasi laporan keuangan ya. Itu saringan pertama tuh ya. Berarti mesti customize. Saringan kedua adalah cloud based. Sekarang orang udah mulai berpikir ya itu yang tadi saya bilang, keluarga dan bisnis. Jadi semuanya harus bisa dipantau by cloud based gitu. Nggak lagi, oh kertas lupa ambil di kantor gitu kan, kayak aduh gitu. Dan dia maunya real time. Hari ini terjadi apa, penjualan berapa, dia tinggal buka handphone, lihat. Dia tinggal buka aplikasi, lihat. Dan itu saya rasa itu ada di MAS ERP. Dan penggunaannya itu simple. Banyak juga saringan ketiga ya. Ada juga yang customize bisa, cloud based bisa. Tapi ketika diaplikasikan banyak yang nggak bisa gitu. Pertama ribet ya kan. Dengan MAS software ini saya melihat saya ada integrasi yang cukup enak sih. Jadinya simple. Kita katakan simple untuk menggunakan. Jadi banyak dari klien kami yang memang turun omsetnya karena pandemi. Kita tuh selalu mengingatkan kepada mereka, klien-klien kita terutama, untuk perhatikan laporan cash flow mereka. Jadi justru dengan adanya pandemi ini, mereka itu berterima kasih pada kita karena nominal yang ada di laporan cash flow mereka tuh real dan teruji. Mulai dari biaya operasional, biaya produksi, yang sebelum pandemi pun sudah kita wanti-wanti. Ingat ya, harus efisien dan efektif. Ditekan, efisien nggak? Jadi kita selalu membandingkan. Cost-nya berapa dan efisiensinya tuh digunakannya seberapa gitu. Jadi mereka sebagai business owner tuh tahu kapasitas mereka sendiri gitu. Dan kita selalu wanti-wanti dana darurat. Jauh sebelum pandemi ini kan kita udah ada. Yang selalu standby di perusahaan yang bisa memenuhi biaya operasional kantor itu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun operasional. Harus standby. Dan manfaatkan insentif pajak sebanyak-banyaknya selama masa pandemi. Tetapi nggak semua insentif pajak yang bisa diberlakukan ke semua business owner. Tergantung jenis bisnisnya, tergantung spesifikasinya, tetapi jika memang sudah spesifikasinya sudah memenuhi, lakukan dan manfaatkan insentif pajak itu. Dan harus ada dana darurat. Baik kita ada pandemi, tidak ada pandemi, selalu standby. Jadi gini, kadang-kadang orang bingung, berapa sih cash yang mesti ada di perusahaan sebetulnya? Simple sih, 6 bulan sampai 1 tahun biaya operasional tuh harus standby. Jadi kalau ada apapun terjadi, amit-amit terjadi, itu bisa digunakan untuk operasional kita. Dan merubah strategi. Dan so far dengan strategi kita seperti itu, kuncinya kita di situ. Puji Tuhan sih klien-klien kita selama pandemi ini tuh survive, bertahan. Bahkan banyak yang mengalami peningkatan dalam arti memanfaatkan keadaan untuk yang tadinya nggak go online jadi jual online, gitu-gitu. Pesan saya, jangan berharap pandemi ini berakhirnya kapan, jangan berharap seperti itu. Kita harus justru rubah mindset kita,
bukan nunggu, tapi berubah. Oke. Oke, dengan ada pandemi ini kita belajar, kalau keadaan seperti ini kita mesti seperti apa, gitu. Yang tadinya biasanya ke kantor, nggak ke kantor, jadi mesti gimana? Apa artinya nggak perlu ada laporan keuangan sama sekali? Kan nggak mungkin. Strateginya adalah, go to the software yang bisa cloud based, yang bisa saya baca dari rumah. Misalnya seperti itu.